me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mentals under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like addict. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. Halo Sobat Spensa, jadi kali ini kita lagi bersama salah satu petugas upacara yang tadi bertugas di upacara bendera Hari Pendidikan. Nah, boleh perkenalkan diri dan kelasnya dulu? Nama saya Bayu Langit Abidaya, saya dari kelas 8G. Oke. Pertanyaan? Menurut kamu, apa makna Hari Pendidikan Nasional? Menurut saya makna Hari Pendidikan Nasional bukan hanyalah sebuah acara upacara seremonial saja, tapi melainkan bagaimana kita dapat merefleksikannya menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi titik balik bagaimana pendidikan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu peran pendidikan di Indonesia itu menurut kamu gimana sih? Untuk di Indonesia, saya harap ingin sebuah pendidikan di Indonesia menjadi sebuah prioritas negara, di mana bukan hanya mata pelajaran yang dipelajari, tapi bagaimana cara kita berpikir kritis, berlogika, dan hidup secara kreatif dalam bermasyarakat. Oke, berarti bukan hanya pembelajaran saja ya? Menurut kamu, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Ada banyak. Kita ambil contoh mungkin dari salah satunya guru. Bagaimana kita dapat meningkatkan skill-skill guru dalam melakukan pembelajaran, lalu sarana dan prasarana fasilitas sekolah, dan juga bagaimana sistem pendidikan kurikulum kita bekerja, di mana semua masyarakat, semua anak-anak dapat mendapatkan pendidikan, bahkan terutama di daerah 3T. Oke, baik Banyu, terima kasih atas waktunya. Dadah. Dadah! Jadi kali ini kita sudah bersama narasumber yang kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Smukni Saliha dari kelas 7E. Nah, Dias, apa nih makna Hari Pendidikan Nasional Indonesia? Menurut saya sendiri, Hari Pendidikan itu tidak hanya untuk memperingati sekedar belajar mengajar, tapi juga untuk menjadi fondasi utama dalam membangun karakter, kecerdasan, dan daya saing bangsa di arus globalisasi dunia yang sudah sangat kuat saat ini. Oke. Jadi apa peran kamu dalam membentuk masa depan bangsa? Untuk peran saya dalam membentuk masa depan bangsa itu yang jelas saya harus belajar, lalu juga membangun karakter yang baik, mengembangkan skill-skill saya untuk membentuk generasi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Menurut kamu usaha apa yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Usaha yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Iya. Untuk usaha-usaha saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang jelas itu fasilitas pendidikan di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan. Lalu di era globalisasi ini kan pasti banyak digital yang digunakan, itu juga harus ditingkatkan dalam pendidikan di Indonesia. Oke, baik, sekian. Jadi kali ini kita bersama narasumber ketiga. Siapa kakak namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Jovita Gusta Prastia dari kelas 9D. Baik, Jovi, di sini aku mau nanya, apa makna Hari Pendidikan Nasional bagi kamu? Menurut aku, makna Hari Pendidikan Nasional itu dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, karena beliaulah yang sudah menegakkan fondasi pendidikan di Indonesia, dan karena beliaulah muncullah sikap patriotisme dan nasionalisme terhadap seluruh insan pendidikan. Menurut kakak, apa peran pendidikan dalam masa depan bangsa? Untuk peran pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Karena setiap kemajuan pada bangsa ini adalah wujud dari pendidikan, dan pendidikan sendirilah nanti yang akan memajukan bangsa Indonesia ini. Baik, kita kira usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bagi kakak? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sebenarnya
butuh dorongan dari beberapa pihak seperti pemerintah, guru, pelajar, maupun siswa dari pelajar. Untuk peran dari pemerintah misalnya pemerataan infrastruktur pendidikan, menyediakan beasiswa dan juga standarisasi wajib belajar selama 12 tahun. Untuk peran pendidikan dari guru yaitu menerapkan sistem pendidikan yang inovatif, kreatif, termasuk penggunaan teknologi. Dan untuk pelajar seperti saya, mungkin usahanya bisa dengan belajar dengan giat dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Dan yang terakhir, peran dari orang tua ini sangat penting dibutuhkan untuk seorang pelajar. Karena peran orang tua ini harus selalu mendampingi pelajar untuk selalu mendukung, mengapresiasi terhadap semua kemampuan anak. Itu aja. Oke, baik kakak, terima kasih waktunya. Nah Sobat Spensa, jadi kali ini kita sudah bersama sekolah SMP Negeri 1 Sragen. Kenalkan dirinya. Oh ya, anak-anak semuanya, ini Pak Arsono, SMP Negeri 1 Sragen. Mulai 1 Maret Pak Arsono bekerja di SMP Negeri 1 Sragen sebagai kepala sekolah. Gitu ya. Jadi menurut Bapak, apa makna Hari Pendidikan Nasional? Ya, baik. Makna Hari Pendidikan Nasional ini untuk anak-anak generasi milenial seperti kalian ya, ini luar biasa sekali. Bagaimana bisa melihat sejarah sekian tahun yang lampau, bagaimana pendidikan. Dan sekarang ini, pendidikan sekarang ini sangat berbeda dengan berbagai macam pendidikan masa lampau. Dan ini bermakna sekali untuk kita semua. Contoh, di era digitalisasi ini pendidikan harus berbeda dengan zaman dulu. Nah, disinilah kawah Candra di mukanya Dinas Pendidikan atau program pendidikan yang ada di sekolah kita sepertinya pada saat ini. Ayo kita berbuat semuanya dari makna Hari Pendidikan Nasional ini kita canangkan agar kita bisa satu, bisa melihat, bisa mengingat kembali program-program yang ada pada pendahulu kita, dan sekarang kita melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau di era digitalisasi sekarang. Anak-anak bisa merasakan kan sekarang bagaimana digitalisasi sekarang dan menjadikan program unggulan Dinas Pendidikan dan juga pendidikan di SMP kita. Itu ya. Kira-kira apa usaha Bapak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, nggak usah banyak-banyak di Indonesia ya. Sekarang di SMP kita aja, bagaimana kita mencoba meningkatkan pendidikan mutunya di sekolah kita, dan nanti akan bisa menginput di Dinas Pendidikan Kabupaten dan bisa menginput di Indonesia. Di sekolah kita yang terpenting apa? Pendidikan kita harus peduli. Nah, peduli apa? Peduli pada diri kita sendiri, peduli pada teman, peduli pada orang lain. Kalau sudah 3 konsekuensi itu kita lakukan, insya Allah ini akan memompa tercapainya tujuan pendidikan kita. Di sini ketika kita peduli, maka prestasi akan mengikuti dan menunjukkan pada dunia nyata. Begitu ya. Nah, apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa? Bagaimana sekarang teknik-teknik kita untuk meningkatkan proses belajar siswa? 1, diingat ini ya, kurikulumnya itu harus beda. Jangan kurikulum jadul ya. Kurikulumnya harus beda. Contoh, di sekolah kita bentuk kelas coding. Ya, paham ya? Ini memanfaatkan apa yang dimiliki siswa, orang tua, dan alam sekitar kita, mengcoding, dan ini nanti akan variatif. Nah, yang kedua, nanti kita juga bisa melakukan langkah-langkah peduli sekolah kita. Sekolah kita harus kita bikin senyaman mungkin, agar kita ketika nggak datang ke sekolah, ini merasakan rindu. Nek wis rindu, nanti prestasi akan mengalir. Yang ketiga, ya ini ya usaha-usaha sekolah, bagaimana anak-anak harus rajin belajar, senang di sekolah kita. Dibuat sekolah sebagai objek wisata. Siapa yang nggak suka objek wisata? Pasti suka. Nah, disinilah nanti ketika sekolah menjadi objek wisata, orang, masyarakat, apalagi siswa, pasti akan rindu di sekolah. Kalau udah rindu, pasti akan belajar dan tidak menjenuhkan. Inilah Pak, di step pertama ini kita membuat sekolah kita untuk menjadi sekolah wisata yang baik. Begitu ya.
Oke. Berarti agar murid-muridnya juga tidak cepat bosan gitu Oh ya Pak? iya, murid biar nggak bosan. Kalau seperti ini bosan dong, iya apa enggak? Iya, tapi lihat beberapa bulan kemudian, saya yakin kamu akan lebih kerasan di sekolah kita. Saya yakin. Baik. Sekian wawancara dari kami. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Podcast Bensa Smart and inspiring.